Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang pencemaran lingkungan hidup. Kemarin sudah saya share ya untuk Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009-nya. Silahkan nanti sambil dibuka undang-undangnya ya. Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 sudah ada definisi tentang pencemaran lingkungan hidup. Apa sih pencemaran lingkungan hidup? Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Pencemaran itu dapat timbul akibat dua hal, yaitu akibat kegiatan manusia atau juga bisa disebabkan oleh alam. Kita ingat bersama tentang teori Like-Dissolven-Like, yaitu jika alam itu yang menyebabkan pencemaran lingkungan, maka alam itu dapat memulihkannya sendiri. Sedangkan jika pencemaran lingkungan itu terjadi akibat kegiatan dari manusia, maka alam itu tidak bisa memulihkannya. Nah, contohnya pencemaran disebabkan oleh alam itu sendiri. Apa? Ya, ada bencana alam seperti gunung meletus ya. Nah, itu adalah pencemaran yang disebabkan oleh alam. Sedangkan kalau pencemaran yang disebabkan oleh kegiatan manusia, wah itu banyak sekali ya. Contoh yang paling mudah saja yaitu pencemaran air, pembuangan sampah ke sungai ya. Kemudian pembakaran hutan dapat menyebabkan pencemaran udara. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh lagi tentang pencemaran, maka kita harus tahu dulu nih, apa itu kerusakan lingkungan hidup, apa itu perusakan lingkungan hidup, dan apa itu kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Jadi, perusakan lingkungan hidup itu adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan atau hayati lingkungan hidup, sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Sedangkan kerusakan lingkungan hidup adalah terjadinya perubahan, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap sifat fisik, kimia, dan atau hayati lingkungan hidup, yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Baik definisi dari pencemaran lingkungan hidup maupun kerusakan lingkungan hidup, di sana ada kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Apa sih itu kriteria baku kerusakan lingkungan hidup? Ya, benar sekali. Jadi, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup itu adalah ukuran batas perubahan fisik, kimia, dan atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditegangkan oleh lingkungan hidup yang dapat tetap melestarikan fungsinya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pencemaran. Yang pertama, apa itu sumber pencemaran? Sumber pencemaran adalah setiap kegiatan yang membuang bahan pencemar. Nah, contohnya nih, kendaraan bermotor. Itu merupakan sumber pencemar karena dia yang membuang CO2 atau CO. Nah, ini ya. Kemudian sumber pencemar yang lain, misalkan dari industri atau pabrik. Nah, ini. Kemudian, apa itu baku mutu lingkungan hidup? Nah, penentu terjadinya pencemaran lingkungan hidup itu diukur melalui baku mutu lingkungan hidup. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas
atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau yang harus ada, dan atau unsur pencemar yang ditegangkan keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Ya, jadi sumber pencemar tadi adalah setiap kegiatan yang membuang bahan pencemar. Bahan pencemar tersebut itu dapat berupa padatan, dapat berupa cair, gas, atau partikel tersuspensi dalam kadar tertentu ke dalam lingkungan, baik melalui udara, baik melalui air, maupun daratan, yang pada akhirnya akan sampai juga pada manusia. Nah, untuk yang sudah memiliki bukunya bisa sambil dibuka di halaman 22. Jadi di situ ada berdasarkan sifatnya, zat pencemar, ya, pencemaran lingkungan itu bisa dibagi menjadi 3, yaitu ada pencemaran kimiawi, ada pencemaran fisik, dan ada pencemaran biologis. Untuk yang pencemaran kimiawi, itu adalah pencemaran yang disebabkan oleh zat-zat kimia. Contohnya apa? Nah, contohnya ada jenis logam berat yang terdapat dalam limbah pabrik, ya. Yang biasanya itu yang ada itu adalah timbal, raksa, nah itu ya. Kemudian sedangkan untuk pencemaran fisik, itu adalah pencemaran yang disebabkan oleh zat cair, padat, atau gas. Zat cair yang menyebabkan pencemaran contohnya itu adalah limbah pabrik dan limbah rumah tangga. Zat padat yang dapat menyebabkan pencemaran misalnya, ya benar, sampah ya. Kemudian untuk gas yang dapat menyebabkan pencemaran misalkan ya asap dari kendaraan bermotor, asap dari pabrik ya. Sedangkan pencemaran biologis itu adalah pencemaran yang disebabkan oleh berbagai macam mikroorganisme penyebab penyakit. Misalnya apa? Misalnya nih pada sumur atau sumber air yang digunakan sehari-hari itu bisa juga tercemar bakteri. Nah, ini yang dapat menyebabkan penyakit diare biasanya ya. Bakterinya apa? Ya, jadi kalau kita dalam uji laboratorium itu kalau untuk parameter biologisnya itu bakteri yang biasa digunakan untuk air, sumber air atau sumur itu adalah ada 2, yaitu ada E. coli, essential coli, dan total coliform. Nah, itu yang biasanya digunakan sebagai parameter pada air minum. Nah, kemudian kita akan jabarkan satu persatu. Karakteristik bahan pencemar itu ada 3, yaitu karakteristik limbah cair, karakteristik limbah padat, dan karakteristik limbah gas. Yang pertama, kita akan bahas tentang karakteristik limbah cair. Karakteristik limbah cair itu dapat dibagi menjadi 3, yaitu fisik, kimia, dan biologis. Untuk yang fisik itu bisa berupa warna, bau, suhu, kepadatan, dan kekeruhan. Padatan dibagi lagi menjadi ada padatan tersuspensi, ada padatan terlarut. Nah ini ya. Biasanya itu ada disingkat dengan TSS dan TDS. Kemudian yang kedua itu adalah kimia, yakni berupa bahan organik dan anorganik. Yang organik contohnya adalah BOD, COD. Ya, BOD apa nih? BOD adalah biochemical oxygen demands. Kalau COD apa nih? Nah,
Ya, bagi yang suka belanja online, COD bukan dibayar ketika barang sampai ya, tapi COD di sini yang dimaksud adalah chemical oxygen demands. Kemudian ada juga TOC, yaitu total organic carbon. Dan ada TOD, total oxygen demands. Itu untuk yang organik. Sedangkan yang anorganik itu contohnya adalah pH ya. Kemudian acidity atau keasaman, kemudian alkalinitas, kemudian ada zat besi ya, ada mangan, klorida, sulfat, kemudian nitrogen ya. Nitrogen itu nanti kalau dilihat dalam parameter uji itu nanti bisa nitrogen organik, bisa berupa amonia, bisa berupa nitrit atau nitrat. Begitu juga dengan heavy metals atau logam berat. Itu nanti akan meliputi merkuri, kemudian kromium, koper, dan zinc. Kemudian ada juga fosfor dan surfaktan. Sedangkan untuk yang biologis itu ada tadi ya sudah saya sebutkan ya, ada total coliform, kemudian ada fecal coliform ya, bakteri patogen dan virus. Karakteristik limbah cair yang berasal dari industri itu ditentukan oleh sumber bahan baku yang digunakan oleh industri tersebut dan jenis industrinya. Kenapa? Karena berbeda bahan baku, jadi beda bahan baku yang digunakan dan jenis industrinya tentunya itu akan menghasilkan limbah cair dengan kandungan bahan polutan yang berbeda pula. Contohnya nih, pabrik industri makanan, industri susu. Nah, bahan bakunya berupa bahan organik, pasti kandungan limbah cairnya juga akan berbeda dengan industri logam. Nah, ini ya, yang bahan bakunya berupa logam. Kandungan limbah yang dihasilkan akan berbeda. Kemudian yang kedua itu adalah karakteristik limbah padat. Nah, di sini juga dibagi menjadi 3, ada fisik, kimia, dan biologis. Kalau fisik itu meliputi fluktuasi jumlah atau volume, kemudian ada densitas, ada ukuran partikel, ada nilai kalor, ada komposisi proksimat, ini yang biasa disebut juga ini kadar abu, kemudian bahan organik, total padatan, dan fixed karbon. Sedangkan untuk yang kimia itu meliputi komposisi ultimate, contohnya adalah karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, kemudian fosfor. Kandungan bahan berbahaya seperti toxic metal, kemudian bahan organik berbahaya, dan asbestos. Sedangkan untuk yang biologis itu berkaitan dengan kandungan mikroorganisme dalam limbah padatnya. Contohnya, dalam industri pengolahan pangan itu nanti akan ada 2 kelompok limbah padat, yaitu limbah organik. Limbah organik itu nanti bisa berasal dari proses pengolahan, bisa juga berasal dari lumpur biosolid hasil pengolahan limbah cair yang dihasilkan dari IPAL, instalasi pengolahan air limbahnya. Dan yang kedua itu adalah limbah bahan pengemas, itu biasa seperti ada plastik, kertas pembungkus, kardus ya. Kemudian yang ketiga itu adalah karakteristik limbah gas. Nah, dalam karakteristik limbah gas di sini dibagi menjadi 2, yaitu ada bahan pencemar primer dan ada bahan pencemar sekunder. Bahan pencemar primer itu adalah bahan polutan yang diemisikan ke atmosfer secara langsung dari sumbernya.
Bahan pencemar tipe ini itu dapat menyebabkan bahaya jika berada dalam konsentrasi yang cukup tinggi. Bahan pencemar yang termasuk dalam pencemar primer ini meliputi senyawa karbon. Contohnya ada CO, CO2, CH4, FOC. Juga senyawa nitrogen seperti NO, N2O, NH3. Terus ada juga senyawa sulfur seperti H2S dan SO2 dan senyawa halogen atau klorid, fluoriden, dan brom. Dan bahan partikel atau particulate matter dan aerosol. Kemudian bahan pencemar sekunder itu adalah bahan polutan dalam limbah gas yang tidak diemisikan ke atmosfer secara langsung dari sumbernya, melainkan berasal dari bahan pencemar primer. Nah, ini yang dikenal juga sebagai prekursor. Meskipun demikian, bahan pencemar sekunder juga dapat menyebabkan bahaya jika berada dalam konsentrasi yang cukup tinggi. Bahan pencemar yang termasuk bahan pencemar sekunder itu contohnya ada ozon ya, kemudian PAN, kemudian bahan pencemar gas berbahaya seperti benzen, 1,3-butadiena ya. Kemudian ada bahan pencemar organik persisten ya. Contohnya itu ada PCB ya, kemudian dioksin dan aerosol organik yang merupakan hasil dari pembentukan VOC dan partikel dalam limbah gas. Jenis bahan pencemar dalam limbah gas itu meliputi ada partikel. Partikel itu adalah partikel dalam udara yang memiliki ukuran lebih dari molekul tunggal dan kurang dari 500 mikrometer. Misalnya itu partikel debu dan asap yang dapat menyebabkan berkurangnya jarak pandang dan berdampak buruk bagi kesehatan manusia jika terhirup seperti penyakit bronkitis kronis. Kemudian yang kedua adalah nitrogen oksida atau NO3. Ini dihasilkan oleh industri dan dapat menyebabkan hujan asam, sehingga dapat menyebabkan kerusakan pada hutan dan sungai, serta bisa menyebabkan penyakit tenggorokan, iritasi mata. Kemudian yang ketiga adalah sulfur dioksida atau SO3. Ini dihasilkan oleh emisi batu bara atau minyak bumi yang menyebabkan hujan asam serta penyakit pernafasan. Kemudian VOC yang disebabkan yang dihasilkan biasanya dari industri dan menyebabkan penipisan lapisan ozon. Kemudian yang kelima itu adalah POP. Ini dihasilkan dari kegiatan industri dan menyebabkan penyakit kanker, penurunan kesuburan dan produktivitas pada manusia. Kemudian yang keenam adalah CO2, karbon dioksida. Itu biasanya dihasilkan dari emisi bahan bakar minyak dan menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Ini bisa menyebabkan perubahan iklim dan pemanasan global. Kemudian CFC merupakan polutan udara yang menyebabkan penyakit kanker kulit, katarak, serta berbahaya bagi kehidupan biota air dan produksi pertanian. Nah, apa itu polutan? Ya, zat-zat yang menyebabkan polusi, itu yang disebut dengan polutan. Jadi zat-zat yang menyebabkan polusi itu disebut dengan polutan. Jadi polutan adalah bahan atau zat yang dapat menyebabkan pencemaran. Jadi suatu zat dapat dikatakan sebagai polutan itu jika keberadaannya dapat menyebabkan kerugian terhadap makhluk hidup. Suatu zat itu bisa dikatakan sebagai polutan itu jika berada bukan pada tempatnya dan jumlahnya berlebih sehingga menyebabkan tadi mengganggu. Nah,
Sifat polutan itu ada dua, yaitu ada polutan yang bersifat merusak sementara, itu jika polutannya dalam konsentrasi rendah dan telah bereaksi dengan lingkungannya, maka polutan itu tidak lagi merusak. Kemudian yang kedua itu adalah polutan yang merusak dalam waktu yang lama. Polutan yang terdapat, kalau yang polutan merusak dalam waktu yang lama itu biasanya polutan yang terdapat dalam konsentrasi rendah dan belum memiliki sifat merusak. Namun jika polutan itu terakumulasi dalam lingkungan tertentu dalam jangka waktu yang lama, jadi numpuk, akhirnya polutan tersebut juga akan sangat merusak. Kemudian parameter pencemaran lingkungan. Untuk mengukur tingkat pencemaran di suatu tempat, itu digunakan parameter pencemaran. Parameter pencemaran ini digunakan sebagai indikator atau petunjuk terjadinya pencemaran dan tingkat pencemaran yang telah terjadi. Ada 3 parameter pencemaran. Yang pertama adalah parameter fisik, yang kedua adalah parameter kimia, dan yang ketiga adalah parameter biologi. Parameter fisik itu meliputi pengukuran warna, rasa, suhu, bau, kekeruhan, ya. Sedangkan untuk parameter kimia ini dilakukan untuk mengetahui kadar pH-nya, ya, kadar logam berat, ya, sebagai contoh. Kemudian parameter biologi di alam itu terdapat pada hewan-hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme yang peka, dan ada pula yang tahan terhadap kondisi lingkungan tertentu. Nah, untuk organisme yang peka, itu dia akan mati karena pencemaran, dan organisme yang tahan, itu dia akan tetap hidup. Nah, hewan apa saja yang peka terhadap pencemaran? Ada siput air, ada planaria. Nah, ini jadi kalau sungai itu mengandung siput air dan planaria, ini menunjukkan bahwa sungai tersebut belum mengalami pencemaran. Sebaliknya, kalau adanya itu cacing tubifex atau biasanya cacing merah itu, ya, ini merupakan cacing yang tahan hidup, bahkan berkembang biak di lingkungan yang kaya akan bahan organik, meskipun spesies hewan yang lain sudah mati. Artinya, keberadaan cacing merah dapat dijadikan sebagai indikator adanya pencemaran zat organik. Organisme yang dapat dijadikan petunjuk pencemaran ini disebut sebagai indikator biologis. Biomonitoring kualitas lingkungan. Apa itu biomonitoring, ya? Dari kata-katanya saja bio berarti hubungannya dengan makhluk hidup, benar sekali. Monitoring, oh berarti memonitor, ya. Jadi biomonitoring kualitas lingkungan itu adalah suatu upaya penggunaan respon organisme secara sistematik untuk mengevaluasi perubahan kualitas lingkungan. Jadi nanti kalau kualitas lingkungannya itu mengalami perubahan, maka ada respon dari organisme tersebut. Biomonitoring itu adalah metode pemantauan kualitas air dengan menggunakan indikator biologis. Nah, jadi kita bisa mengetahui, bisa memantau kualitas dari air itu dengan menggunakan bioindikator, indikator biologis organisme, ya. Bioindikator tadi, ya, atau indikator biologis itu adalah kelompok atau komunitas organisme yang keberadaannya atau perilakunya di alam berhubungan dengan kondisi lingkungan. Sehingga jika terjadi perubahan kualitas air, maka akan berpengaruh terhadap keberadaan dan perilaku organisme tersebut.
Hal ini dapat digunakan sebagai petunjuk kualitas lingkungan. Jadi kalau yang tadinya sungainya itu bersih, nah di sana hidup makhluk ikan, ya, kemudian bermacam-macam makhluk hidup di sana. Ya, tetapi jika kualitas air sungainya itu berubah, nah maka makhluk hidup yang ada di dalamnya juga berubah. Nah, ini ya. Jadi kita bisa menggunakan organisme sebagai indikator kualitas lingkungan. Biomonitoring pada analisis air adalah metode pemantauan kualitas air dengan menggunakan indikator biologis atau yang biasa disebut juga dengan bioindikator. Jenis ideal bioindikator yang biasa digunakan itu adalah organisme akuatik yang tidak memiliki tulang belakang atau yang sering kita ketahui dengan yang disebut dengan makroinvertebrata. Nah, mungkin ada yang lupa ya, apa saja sih yang termasuk organisme yang tidak memiliki tulang belakang? Nah, saya ingatkan kembali di sini, yaitu ada larva Plecoptera, kemudian ada kutu air, ada kumbang perahu, ada cacing pipih, ada capung, ada udang-udangan, ada siput dan kerang, kemudian ada kepe, ada kumbang air, lintah, cacing, nyamuk, dan lalat. Nah, ini yang bisa digunakan sebagai bioindikator. Nah, makroinvertebrata ini atau organisme yang tidak memiliki tulang belakang itu lebih banyak digunakan untuk memantau kualitas air. Kenapa? Karena mereka itu memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama adalah sifat hidupnya yang relatif menetap. Jadi tidak pindah-pindah meskipun kualitas air itu tidak mengalami perubahan. Kemudian yang kedua, itu dapat dijumpai pada beberapa zona habitat akuatik dengan berbagai kondisi kualitas air. Kemudian yang ketiga, itu adalah masa hidupnya yang cukup lama, sehingga keberadaannya itu memungkinkan untuk merekam kualitas lingkungan di sekitarnya. Kemudian yang keempat, karena makroinvertebrata itu terdiri atas beberapa jenis yang memberi respon berbeda terhadap kualitas air. Kemudian yang kelima, karena relatif lebih mudah untuk dikenali dibandingkan dengan jenis mikroorganisme. Ya. Kemudian kalau mikroorganisme kan kita melihatnya harus menggunakan mikroskop ya. Kalau yang makroinvertebrata itu kan relatif kita lebih mudah. Kemudian yang keenam, itu mudah dalam pengumpulan atau pengambilannya. Nah, dengan alat yang sederhana saja yang bisa kita buat sendiri, kita dapat mengumpulkan atau mengambilnya. Kemudian apa sih tujuan dari biomonitoring? Nah, tujuan dari biomonitoring ini adalah dengan pemantauan yang dilakukan, itu diharapkan dapat mencegah terjadinya paparan bahan kimia yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan, baik secara akut maupun secara kronis. Jadi pemantauan biologi suatu paparan itu merupakan aktivitas pencegahan yang sangat penting, yang sangat dibutuhkan, dan untuk mendeteksi efek akibat bahan kimia. Hal ini disebut dengan aktivitas surveillance kesehatan atau yang biasa disebut dengan health surveillance. Khusus untuk penanda biologi yang peka atau sensitive biological marker,
Itu suatu pemantauan biologi yang tujuannya adalah untuk mendeteksi tanda keracunan secara dini sebagai aktivitas pencegahan. Kemudian apa manfaat dari biomonitoring ini? Nah, manfaatnya ada dua. Yang pertama adalah untuk mengetahui data-data penting terkait meningkatnya kesehatan biologi, serta untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Kemudian yang kedua, untuk membantu para ilmuwan dan manajer risiko dalam memprioritaskan bahan kimia untuk kegiatan tindak lanjut atau memanajemen risiko. Nih, jadi ada dua manfaat dari biomonitoring. Nah, selain biomonitoring, kita juga mengenal biomarker. Apa itu biomarker? Secara definisi, biomarker adalah sebagai penanda, mark kan tanda ya. Bio berarti adanya makhluk hidup. Berarti biomarker adalah sebagai penanda makhluk hidup. Nah ini, secara umum, biomarker dapat didefinisikan sebagai petunjuk biologis yang diperoleh dari unsur biologis tubuh yang dapat digunakan untuk menunjuk adanya keterpaparan dan mengakibatkan timbulnya penyakit. Biomarker juga dapat didefinisikan sebagai semua zat, struktur, atau proses yang bisa diukur dalam tubuh atau produk-produk serta pengaruhnya atau memprediksikan kejadian dampak atau penyakit. Jadi biomarker itu dapat dikelompokkan sebagai penanda keterpaparan, bisa sebagai penanda efek, atau penanda kerentanan. Dalam konsep pemejanan, biomarker dapat didefinisikan sebagai bahan kimia, metabolisme, susceptibility karakteristik, atau perubahan biologi dalam tubuh manusia atau kelompok resiko lainnya. Secara umum, apapun yang dapat diukur dan dapat digunakan sebagai indikator atau parameter proses gangguan kejadian penyakit ataupun masih dalam taraf respon fisiologis sebuah organisme. Nah ini ya, untuk jenis-jenis biomarker itu yang sudah memiliki buku ajar, silahkan bisa sambil dibuka halaman 33 sampai halaman 37. Di situ ada banyak sekali macam-macam jenis-jenis biomarker. Nah, kemudian apa nih tujuan dari pemeriksaan biomarker? Nah, ada dua tujuannya, yaitu yang pertama adalah untuk mengamati dampak efek toksik senyawa yang ada di lingkungan dalam pemantauan organisme serta kesehatan manusia. Kemudian yang kedua adalah untuk mengembangkan penanda pada tahap awal dalam rangkaian yang dapat berhubungan. Sebaiknya sih secara kuantitatif ya, untuk hasil atau pengukuran secara klinis. Nah, setelah ini, silahkan kalian kembali ke LMS, dan di sana kita bisa diskusi di forum diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.